Jamaah Majelis Asy-Syariah yang insyaallah pagi hari ini kita masih dikasih kekuatan oleh Allah, masih dikasih kesehatan oleh Allah, masih dikasih nikmat istiqomah oleh Allah, masih kita bisa sholat subuh berjamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa silaturahim lagi kembali kita, bisa duduk bersama dalam rangka duduk bersama dalam rangka mencari ridho Allah, duduk bersama dalam rangka thalabul ilmi, duduk bersama dalam rangka menuntut ilmunya Allah dan Rasulnya. Terlebih pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Ini 12 Rabiul Awalnya hari apa Pak? Senin apa Selasa? Senin malam Selasa. Luar biasa. Ya, ditambah ini taklimnya tentang Syama'il Muhammadiyah. Ya, Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kitab atau bab yang berkaitan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan ciri fisik mulia Rasulullah Muhammad SAW. Maka Pak, kita niatkan yang pertama menuntut ilmu, yang kedua agar makin cinta kepada sang kekasih baginda Nabi, yang ketiga kita bertabarukan Pak dengan buku ini, ya, karena buku ini yang mengarang Imam At-Tirmidzi, ya, perawi hadis yang masyhur, ya, dengan hadis-hadis sahihnya. Dan kemudian ini kitab hadis Nabi, semoga kita bertabarukan, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau saya sih percaya banget Pak, ya, karena saya husnuzon aja kepada Allah. Ya, ana inda dzanni abdi bi. Ya, kata Allah dalam hadis qudsinya. Ana inda dzanni abdi bi. Aku pada prasangka hambaku. In dzanna khairan fa khairan, in dzanna syarran fa syarran. Kalau kita berprasangka baik, maka hasilnya pun akan baik. Begitupun sebaliknya. Maka saya percaya sekali, kita dulu ngambil ijazahan ngaji Syama'il Muhammadiyah ini, wabil khusus kita sebagai maklumat yang berikutnya adalah bertabarukan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sini bab Nabi ketika beliau nyisir Pak. Ini Nabi nyisir aja sampai dijelaskan. Makanya nyisir Pak. Ya, mentang-mentang rambutnya udah pada somplak ya Pak ya. Udah pada rontok, dipendekin, nyisir tetap Pak. Tetap nyisir. Nah ini sampai bab nyisir aja tuh, ya. Sampai bab nyisir aja dibahas. Haddatsana Ishaq ibnu Musa al-Ansari qala haddatsana Amma'nu ibnu Isa qala haddatsana Malik ibnu Anas. Nah, ini dikisahkan dari Ishaq ibnu Musa al-Ansari, kemudian dikisahkan kembali dari Ma'an ibnu Isa, kemudian puncaknya terdekat dengan Nabi itu. Nah ini yang dibilang sanadnya itu muttasil, sanadnya jelas. Ini hadis siapa yang menceritakan tuh, ya. Makanya derajat hadis ada yang sahih mutawatir atau sahih lidzatihi. Sahih lidzatihi itu adalah hadis sahih jelas karena bentuk zat hadisnya. Bentuk zat hadisnya itu apa? Asal muasalnya jelas, yang menceritakan jelas. Jelas itu apa? Yang menceritakan Pak tidak ada riwayat pernah berbohong. Tuh. Makanya hadis dikatakan sebagai hadis sahih. Ada juga hadis hasan.
Ya, ada juga hadis hasan, hadis yang baik. Ini derajatnya di bawah sahih. Tapi ini hadisnya jelas. Ada juga hadis dhaif. Nah, hadis yang lemah. Boleh tidak kita menggunakan hadis-hadis dhaif? Jawabannya boleh, Pak. Yang penting tidak pada permasalahan hukum. Ya, tidak pada permasalahan hukum. Buktinya kita aja sering ngambil kutipan-kutipan. Betul tidak? Buktinya aja kita sering ngambil kutipan-kutipan. Hadis dhaif atau hadis yang lemah kita boleh mengambilnya. Yang penting tidak pada urusan hukum atau urusan tauhid. Ya, tuh contoh ya hadis ya apa namanya apa tuh yang kalau lagi puasa tidurnya orang berpuasa lebih baik ya, tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Ya, lah itu contohnya. Maksudnya apa? Daripada dia bangun terus apa namanya, aduh ini lapar nih, ngoceh mulu ya, daripada dia bangun ngoceh, ngegerutu, komplain, ngomongin orang, mendingan dia tidur. Itu maksudnya. Jangan disuruh ngaji pas puasa, ya tadarusan, ngasih hadis itu. Ya, tidurnya orang berpuasa bagian daripada ibadah. Padahal ya tadi. Nah, itu contoh-contoh hadis dhaif, ya. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Maksudnya daripada ngomongin orang, daripada bermaksiat, batal puasanya, daripada ngegerutu, ya. Batal puasanya mendingan tidur. Karena tidur itu nisful maut, setengahnya mati. Ima dia bangun masih hidup, ima dia bangun sudah wallahu alam bisawab, sudah mati. Kan begitu ya Pak ya. Nah itu. Tapi kita tidak boleh ya menggunakan hadis palsu, Pak. Nah ini yang tidak boleh menggunakan, ada namanya hadis maudhu. Hadis palsu. Tuh, hadis palsu tidak boleh. Karena ini takutnya kalau hadis palsu ini yang meriwayatkan, nah siapa? Nggak jelas ya, tidak jelas. Itu yang namanya hadis palsu. Hadis dhaif boleh, Pak. Yang penting tidak dalam permasalahan syariat, ya, tidak dalam permasalahan hukum. Kalau hukum hadisnya lemah ya kurang kuat, maka pakai hadis yang sahih. Nah ini apa? Di sini hadisnya. An Aisyah taqalat, dari Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Aku pernah menyisiri kepala Nabi dan aku dalam keadaan haid. Ketika beliau sedang dalam keadaan haid, Sayyidah Aisyah pernah menyisiri Nabi. Timbul pertanyaan, orang haid boleh nyisirin suaminya? Ya boleh ya Pak ya. Masa nyisirin suami nggak boleh? Nah cuman ini yang sering dipertanyakan. Apakah orang haid boleh menetap di masjid? Nah ini sering terjadi Pak. Betul tidak? Ini sering terjadi. Apakah ini masjid ya Pak ya? Ini sifatnya masjid. Karena kalau di Indonesia ini banyak Pak. Ada masjid, ada musola, ada majelis taklim, ada majelis ilmu, ada TPA ya Pak ya. Banyak kalau di Indonesia banyak. Ya. Tapi dalam bahasa Al-Qur'an itu bahasanya adalah masjid. Bagaimana hukum perempuan yang sedang haid masuk ke dalam masjid? Yang pertama Pak, kita harus tahu dulu apa yang dinamakan dengan masjid. Bagiannya berapa kali berapa itu masjid. Karena ada juga serambi masjid Pak. Karena ada juga emperan masjid. Karena ada juga tempat wudhu masjid. Bahkan sekarang ada juga parkiran masjid. Jadi mana yang dinamakan masjid itu? Yang dinamakan masjid adalah bangunan dasar masjid awal. Dulu saya pernah bertanya, yang mana bangunan dasar awal itu? Kalau kita mau tahu Pak, letak jelasnya, bahasanya tanya ke bagian pembangunannya. Tapi kan mustahil ya, kita nanya ke bagian pembangunan masjid, mana letak dasarnya. Artinya, kalau masjid dasarnya ukurannya 10 kali 10, intinya ya Pak,
intinya, atau 20 kali 20, intinya bukan emperannya, maka itu yang dinamakan dengan masjid. Contoh ini masjid nih, misalnya 20 kali 20 Pak. Ya, 20 kali 20 nih, masjid nih. Nah, itu yang dinamakan dengan inti masjid. Emperan masjid itu masjid bukan? Bukan. Luar ini masjid bukan? Bukan. Itu dulu Pak, yang dimaksud dengan masjid tuh. Ya, tuh. Jadi kita kalau di dalam masjid sudah tidak ada perdebatan lagi. Itu dasarnya. Itu letak utamanya. Lalu yang kedua, apakah perempuan yang sedang haid boleh masuk masjid? Jawabannya adalah tidak boleh. Ini jawaban pertama Pak. Ya, jawaban pertama adalah tidak boleh. Perempuan yang dalam keadaan haid masuk masjid tidak boleh. Alasannya apa? Alasannya adalah khotir, ikhtiyat, kehati-hatian. Kehati-hatian apa? Kehati-hatian ketika dia masuk masjid takut ada darah atau ada najis yang keluar. Yang keluar di sini itu netes ya Pak, bukan keluar terus ke pembalut, mohon maaf. Ya, mohon maaf, bukan. Tapi dia netes ke karpet atau ke lantai masjid. Bukan yang dinamakan keluar itu ke pembalut, bukan. Tapi ulama Pak, ada yang mengatakan boleh dalam beberapa hal. Boleh dalam beberapa hal. Perempuan dalam keadaan haid masuk ke masjid tanpa alasan mutlak tidak boleh. Tetapi dalam keadaan satu hal boleh. Dalam keadaan menuntut ilmu atau lagi ngaji itu boleh. Lagi ngaji itu boleh. Dalam keadaan menuntut ilmu dengan catatan. Yang pertama, perempuan tersebut harus benar-benar hati-hati. Hati-hati kenapa? Dikhawatirkan ada darah yang menetes. Ada najis yang menetes keluar itu. Ya, itu Pak. Ya. Kecuali dia ngaji pegang Quran, baru kagak boleh. Orang haid itu Pak yang kagak boleh megang Quran. Bukan baca Quran. Ini dua hal yang berbeda nih, megang Quran sama baca Quran. Tuh, ada orang haid tiba-tiba melafatkan surat Al-Fatihah, melafatkan surat An-Nas, ya. Melafatkan ayat-ayat Allah dengan lisannya, boleh tidak boleh? Yang tidak boleh dia megang Al-Quran Pak, tidak boleh. Pertanyaannya adalah apa perbedaan antara membaca Al-Quran dengan melafatkan Al-Quran? Toh sama-sama dilafatkan, betul tidak? Toh sama-sama dilafatkan. Yang menjadi titik pertentangannya adalah ketika memegang Al-Quran. Jadi ibu-ibu di rumah ketika haid jangan megang Al-Quran, tapi baca Al-Quran monggo. Lah kalau begitu kesian Pak perempuan yang ngejar hafalannya ya. Karena dia dalam 1 bulan itu pasti 1 kali terpotong haid ya. Paling cepat itu muddatul haid itu satu hari satu malam dalam bahasa fikih. 1 hari 1 malam dalam kitab fikih itu haid paling cepat. Atau rata-rata 5 hari 5 malam atau maksimal 7 hari 7 malam bahkan lebih. Nah itu. Ya, nah ini. Nah, kesian kalau begitu. Perempuan yang pengen ngapal ya Pak ya. Jadi perempuan yang dalam keadaan haid kalau tidak ada alasan Pak. Tidak ada alasan ke masjid, tiba-tiba datang aja ke masjid. Hukumnya tidak boleh Pak. Kecuali ada alasan yang jelas. Biasanya apa? Ibu-ibu suka ada pengajian. Betul tidak? Di masjid. Nah ini. Masjid itu Pak, biasanya kalau dalam syariat itu dipakai buat sholat Jumat. Ya, terus jamaahnya banyak di sini artinya bisa menampung jamaah yang banyak. Nah, kalau kita kan di Indonesia ada yang namanya musola ya Pak ya. Nah, ada yang namanya apa? Nah, ini banyak kalau di Indonesia ini macam-macamnya. Jadi seperti itu para hadirin sekalian. Tapi kalau ibu-ibu dia pengen ngaji, ya niatnya dia ngaji. Emang niatnya ngaji Pak? Tidak boleh. Boleh-boleh saja. Ya, mengapa? Ya karena dia ada alasan yang jelas. Apa alasannya? Tolabul ilmi. Karena tolabul ilmi itu faridotun. Apa faridotun? Wajib. Wajib hukumnya. Tuh. Yang penting dengan catatan tadi.
Ya, dengan catatan apa tadi? Dia bisa aman itu. Darahnya itu tidak ada yang menetes. Artinya dia sudah benar-benar menjaga kesucian masjid itu sendiri. Nah, itu seperti itu, Pak. Ya, itu bab tentang bagaimana perempuan hadir masuk ke dalam masjid. Tapi kalau dia tidak ada alasan, Pak, ya tidak boleh. Ya, tidak ada alasan, tidak boleh. Tujuannya apa? Ya tadi tujuannya adalah menjaga. Nah, menjaga apa? Menjaga kesucian masjid. Nah, itu. Nah, lalu Pak, ya, dalam masjid kalau bisa ngomong yang baik-baik di dalam masjid. Ya. Nah, dalam masjid itu boleh nggak dipakai buat makan? Boleh, Pak. Boleh. Yang penting jangan ngotorin. Ya. Dulu saya buka puasa itu Pak di Masjid Azhar itu. Lah itu orang-orang di Masjidil Haram itu pada buka puasa ya Pak ya. Pada makan di situ ya. Betul tidak? Itu kan bagian daripada Masjidil Haram. Lah itu di Masjid Nabawi ya lebih jelas lagi. Setiap hari ya sore-sore pada makan buka puasa bersama di Masjid Nabawi itu di Madinah. Artinya masjid boleh dipakai untuk makan. Yang penting jangan ngotori. Nah biasanya itu kan kalau ikhtiyat menjaga biar nggak kotor, bawahnya dikasih plastik ya Pak ya. Bawahnya dikasih plastik. Nah itu para hadirin sekalian. Nah ini artinya untuk menjaga kesucian masjid, untuk menjaga kerapihan masjid. Untungnya kalau wilayah Tambun Selatan ini, ya Tambun Selatan ini masjid-masjid udah pada bagus ya Pak ya. Artinya bagus ini relatif bangunannya ini tembok semua. Seperti itu. Ya, bahkan itu di Jatimulya itu satu RW itu ada berapa masjid itu? Ada 4 masjid kayaknya. Satu RW, Pak. Satu RW ada 4 masjid itu di Jatimulya itu ya. Ya karena Jatimulya juga padat ya, Pak ya. Orang yang pada satu RW ada 4 masjid, luar biasa di Jatimulya itu. Ya. Nah, luar biasa banyaknya ini masjid kita di wilayah Tambun Selatan ini. Nah, itu. Kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Aku pernah menyisir rambut Rasulullah dan aku dalam keadaan haid. Ya Pak ya, aku dalam keadaan haid. Minta Pak, minta disisirin. Ya, rambutnya sama siapa Pak? Sama istri ya Pak ya, sama istri. Nah, ini haid pun boleh. Ya, tetap ya. Berarti kalau begitu saya punya wudhu terus tiba-tiba disisiri, ya jangan kesentuh ya Pak ya. Namanya kita punya wudhu kesentuh perempuan, baik itu haid dan tidak haid, tetap sama-sama batal. Nah, ini. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru dahna ra'sihi wa tasriha lihiyatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemarin bulan sebelumnya yang nanya ini nih, jenggot Nabi nih. Yuksiru dahna ra'sihi wa tasriha lihiyatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering meminyaki rambutnya. Rambutnya. Pakai minyak rambut, Pak. Biar apa? Biar bersih, biar rapi. Ya, tuh, biar rapi. Udah nggak ada rambutnya ya, Pak ya. Udah mulai botak ya, Pak ya. Nah, ini diminyaki rambutnya. Tuh, Nabi yukthiru dahna ra'sihi wa tasriha lihiyatihi. Nabi sering meminyaki rambut kepalanya, wa tasriha lihiyatihi, dan Nabi sering menyisir jenggotnya. Sering menyisir jenggotnya, wa tasriha lihiyatihi. Nabi punya jenggot, Pak. Tuh. Jadi yang punya jenggot dirapihin, Pak. Nah, yang punya jenggot dirapihin. Ini wa tasriha lihiyatihi. Nabi pun menyisir jenggotnya. Wa yuksiru alkina hatta ka'anna thawbahu thawbuz zayat. Karena seringnya Nabi meminyaki rambut kepala beliau, hatta sampai ka'anna thawbahu thawbuz zayat. Saking banyaknya Nabi meminyaki kepalanya sampai bajunya itu seperti baju yang terkena minyak. Ya,
hatta kana saubahu saubuzayat, sampai bajunya itu seperti baju yang terkena minyak, atau baju yang minyakan itu. Artinya apa? Kan ada baju yang semeriwing itu ya Pak ya, bahannya itu kayak bahan apa? Mengkilau gitu ya. Nah itu sampai saking seringnya beliau meminyaki rambut mulia beliau, sampai ya baju mulia beliau itu seperti baju yang berminyak, atau baju yang terkena minyak. Tuh saking banyaknya. Nah ini. Tuh. Lalu berikutnya an Aisyah taqalat, masih dari Sayyidah Aisyah dikatakan, in kanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbut tayammuna fi tuhurihi idza tatahhara. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini karena masih bab apa ya? Masih bab menyisir. Nyisir itu pakai apa, Pak? Pakai tangan identiknya ya. Ya. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu, menyukai at-tayammuna, menyukai sesuatu yang baik-baik dengan menggunakan tangan kanan. Jadi kalau nyisir jangan pakai tangan kiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuhibbut tayammuna fi tuhurihi idza tatahhara. Nabi menyukai yang baik-baik dengan menggunakan tangan kanan, wabil khusus fi tuhurihi idza tatahhara. Wabil khusus ketika bertoharoh. Bertoharoh itu apa? Bersuci. Bersuci. Suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, itu didahulukan dengan tangan kanan. Ya, tangan kanan, Pak. Bandi besar, pakai tangan kanan. Yang baik-baik pakai tangan kanan. Wa fi tarajjulihi idza tarajjala. Bahkan Nabi pun ketika menggunakan kakinya dalam hal yang baik-baik, la yuhibbut tayammuna, lebih suka menggunakan yang baik-baik diawali dengan kaki yang kanan. Oh, masuk masjid pakai kaki kanan. Ya, berangkat kerja dului kaki kanan. Wa fi inti'alihi idza inta'ala. Bahkan ketika Nabi memakai sendal pun inti'al itu didahulukan, yuhibbut tayammuna, senangnya pakai sendal yang bagian kanan dulu. Lupa ya. Pakai sendal duluin kaki kanan. Oh ya, masuk masjid pakai kaki kanan. Bertoharo dahulukan tangan kanan. Bagian tangan kanan. Tuh, nah ini. Lalu berikutnya, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antarojuli illa ghiban. Nah, kalau tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sering meminyaki rambut mulia beliau sampai bajunya seakan-akan terkena minyak. Tapi ada hadis berikutnya, ana Abdullah ibni Mughaffal qol naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antarojuli illa ghaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk nyisir illa ghiban, bukan ghaban, illa ghiban, kecuali sesekali. Kecuali sesekali. Dikit-dikit nyisir, Pak. Ya, dikit-dikit nyisir. Mau masuk ke ngerapin rambut dulu biasanya nih. Anak muda sekarang kayak begitu ya. Ya, gitu, ngerapin rambut tuh. Biasanya kayak orang yang lagi puber gitu, Pak ya. Yang baru puber ya. Lah iya, biasanya kan kayak gitu ya. Ya Mas ya, tuh. Ya, ngeliat apa, spion motor ya. Mau masuk ke sekolah deh. Rapiin dulu, gitu ya. Lah iya, terus mau ngampus nih. Rapiin dulu, gitu. Nah, itulah mengapa pakai minyak rambut. Biar rambutnya kelihatan selalu enak dilihat ya. Kayak klimis gitu ya, Pak ya. Klimis seperti itu. Nah, itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah melarang
ya para sahabatnya jangan sering-sering merapikan rambut illa ghiban, kecuali sesekali. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghiban. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyisir rambutnya ghiban sesekali. Tuh, sesekali. Tapi sering diminyakin ya Pak ya. Sering diminyakin, tapi nyisirnya jarang-jarang. Kadang kita kan kalau pakai minyak rambut itu Pak, kalau pengen apa? Kalau pengen kondangan doang Pak. Ya, atau pengen kemana-mana ya. Itu gitu, kita kan pakai minyak rambut kalau cuman pengen kondangan aja. Nah ini, tapi di sini bahasa minyaknya itu apa? Di sini bahasanya itu adalah alkina. Alkina itu maknanya minyak kelapa Pak. Minyak kelapa. Jadi kalau nanya ini minyaknya minyak apa? Kalau Nabi pakai minyak kelapa saripati. Apa? Itu ya bahasanya. Nah itu ya, kalau sekarang kan minyak rambut itu banyak ya. Oh, minyak rambut itu banyak variannya. Bahkan ada yang dibubuk, udah bukan minyak lagi ya, jadi bubuk udah ya. Nah sekarang udah banyak itu varian-varian itu. Lalu berikutnya, setelah tadi bab apa tuh? Bab nyisirnya Nabi. Ya, bab dahulukan yang kanan, kaki kanan, memakai sendal pun dengan sendal yang kanan dulu. Babu maja'a fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang ubannya Rasul. Nah, Pak, uban. Karena semua orang pasti beruban, yang panjang umur, Pak. Yang panjang umur pasti beruban. Jadi uban itu adalah bentuk rasa syukur, Pak. Kenapa? Umurnya panjang. Kalau nggak beruban ya berarti dia masih muda, udah wafat duluan ya Pak ya. Lah itu, jadi uban itu adalah bentuk rasa syukur. Artinya apa? Usianya masih panjang. Ya, usianya masih panjang. Oh, ya. Bonusnya bonusnya udah banyak ya Pak ya. Nah ini adalah bentuk rasa syukur. Tapi kalau rambutnya hitam sudah tidak ada di dunia ya berarti kan identik apa nih? Masih muda sudah wafat. Nah ini ya. Nah. An Qatadah qala qultu li Anas bin Malik. Sahabat Qatadah pernah bertanya kepada sahabat Anas bin Malik. Qultu li Anas bin Malik an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik. Sahabat Qatadah pernah bertanya ke sahabat Anas bin Malik. Apa yang ditanyakan sahabat Qatadah? Hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir bagian rambut mulia beliau? Nah, menyemir. Qala lam yablugh dzalik. Ya, qala lam yablugh dzalik. Nah, aku tidak sampai melihat detail katanya. Qala lam yablugh dzalik. Aku tidak sampai ya melihat dengan detail apakah rambut Rasulullah disemir atau tidak. Innama kana syaiban fi sudghaihi. Akan tetapi yang aku lihat ada uban di bagian pelipis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelipis itu mana Pak? Ini ya Pak ya, kurang lebih ya. Mana ini? Ada ini ya. Ada uban. Berarti itu uban di mana Pak? Uban bisa dikatakan rambut yang terhelai, betul? Tapi terhelainya di bagian pelipis. Ya karena uban juga bisa dijenggot ya Pak ya. Nah itu, karena ketika sahabat Anas bin Malik ini kan di hadis sebelumnya apa? Ketika sahabat Anas bin Malik melihat Rasulullah wafat, ya di jenggot mulia beliau dan di kepala mulia beliau tersisa 20 helai uban. 20 helai rambut putih. Nah ini, inna makan aku tidak melihat Rasulullah menyemir rambut mulia beliau, tetapi aku melihat ada uban di bagian pelipis kepala beliau.
Walakin Abu Bakrin, akan tetapi aku melihat sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar khodoba bil hinai wal katami, menyemir rambutnya bil hina. Apa itu bil hina? Dengan daun pacar. Wal katam, dan juga berwarna hitam yang agak kemerahan. Bukan hitam pekat ya Pak. Kalau hitam pekat sudah sepakat, hukumnya tidak boleh. Tetapi ini hitam yang kemerahan. Nah, makanya sering ya kita melihat itu orang-orang Arab itu rambutnya agak sedikit kemerahan. Nah ini. Akan tetapi aku pernah melihat Sayyidina Abu Bakar khodoba bil hina, ubannya rambutnya itu disemir bil hina wal katam, dengan daun pacar. Apa warnanya? Wal katam, dengan daun pacar yang berwarna hitam kemerahan. Nah ini tuh. Lalu berikutnya dari sahabat Anas bin Malik mengatakan, ma'adadatu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menghitung fi ra'si Rasulillah, di kepala mulia beliau, walihiyatihi, dan di jenggot mulia beliau, illa arba'a asyrota sya'rotan baido, kecuali ada 14 helai rambut putih. Ketika Nabi wafat, rambut putihnya ada 20, kata Anas bin Malik. Tapi sebelum Nabi wafat, sahabat Anas bin Malik melihat ada 14 helai rambut putih. Di mana? Di kepala mulia beliau dan di jenggot mulia beliau. Artinya Pak, Nabi ketika wafat, ya kalau kata sahabat Anas bin Malik mah, ubannya cuma 20 helai, berarti rambutnya bagus ya Pak ya. Ubannya 20 itu sedikit apa banyak Pak? Sedikit untuk ukuran rambut ya Pak ya. Untuk ukuran rambut sangat sedikit. Sangat sedikit. Walihiyati illa arba'a asyrota sya'rotan baidoa. Artinya kedekatan Anas bin Malik ini yang membuat sampai beliau menghitung jumlah helai rambut putih Nabi. Tuh. Wa kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaiban. Ada sahabat qad suila an syaibin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika beliau pernah melihat Nabi, kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaiban. Sahabat Syaib pernah melihat idadahana ra'sahu, Nabi ketika meminyaki rambutnya, meminyaki kepala mulia beliau, ya, lam yura minhu syaiban. Ketika meminyaki kepala mulia beliau, lam yura minhu syaiban, itu ubannya kagak kelihatan. Wa idza lam yadhin ru'ya minhu, apabila ketika tidak diminyaki, itu terlihat ubannya. Berarti minyakin rambut boleh Pak. Nyemir rambut boleh. Yang penting jangan nyemir warna hitam. Ya, yang penting jangan nyemir warna hitam. Nyemir rambut agak kemerahan boleh, agak keorenan boleh. Yang penting jangan nyemir warna hitam. Karena apa? Ini Sayyidina Abu Bakar pernah menyemir dengan bilkhina, dengan daun pacar wal katam. Yang mana daun pacar tersebut warnanya hitam kemerahan. Nah ini. Wa idza lam yadkhin ru'ya minhu, apabila tidak diminyaki rambut mulia beliau, maka terlihat itu ubannya. Nah ini. Lalu berikutnya, qala Abu Bakrin, ya Rasulullah, wahai Abu Bakar pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad syibta. Ya Rasulullah, apakah engkau sudah ubanan? Nah, ini Sayyidina Abu Bakar Pak. Ini mungkin sedikit candaan gitu ya Pak ya. Wahai Rasulullah, apakah engkau sudah beruban? Nah, ya sudah beruban, atau bahasa kitanya, Pak, udah ubanan belum Pak? Gitu ya. Nah, lalu apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab,
Syayabatsni, aku beruban. Aku beruban. Syayabatsni hudun wal waqi'ah wal murasala wa amma yatasaalun wa idas samsu kuwirat, kata Nabi. Aku beruban gara-gara surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasaalun. Amma Yatasaalun apa? An-Naba. Dan juga surat apa nih? Asy-Syamsu Kuwirat. Nah, mengapa beliau beruban karena surat-surat ini? Ya, beliau beruban karena surat-surat ini karena di dalam surat-surat ini berisi tentang hari kiamat, berisi tentang azab yang Allah berikan. Nabi mikirin hari kiamat sampai beruban. Mengapa Nabi mikirin hari kiamat sampai beruban? Ini nanti bagaimana umatku ketika nanti hari kiamat sampai beruban, Pak. Nabi mikirin umatnya sampai beruban. Kita beruban gara-gara kenapa, Pak? Ya, nah ini kita beruban gara-gara kenapa tuh? Ya karena dalam surat-surat tersebut isinya tentang kiamat, tentang qiyamus saah, tentang hari-hari pembalasan, tentang hari-hari pertanggungjawaban. Nah, ya, tentang hari-hari pertanggungjawaban Rabbul Alamin. Dari Tuhan, dari Allah, dari zat yang maha mengatur, dari zat yang maha mengasuh. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Yang mengatur alam. Apa itu alam? Nah, alam itu segala semesta ini, Pak. Kalau ahli teologi mengatakan alamin itu adalah apapun yang ada di dunia ini kecuali Allah. Kalau ahli ketuhanan, Pak. Ya, kalau ahli ketuhanan, ahli teologi mengatakan alamin itu, karena kan banyak, Pak, rahmatan lil alamin, ya Pak ya, Rabbul alamin. Lalu apa makna alamin? Kalau menurut ahli teologi, ahli ketuhanan, makna alamin itu adalah tadi apapun yang ada, ya, yang Allah ciptakan, apapun yang Allah ciptakan kecuali Allah itu sendiri. Itu menurut ahli teologi. Tetapi menurut ulama-ulama tafsir, menurut ulama-ulama Al-Quran, alamin di sini adalah alam yang di dalamnya memiliki kehidupan, yang di dalamnya memiliki akal. Alamin itu adalah alam yang di dalamnya memiliki kehidupan dan di dalamnya memiliki akal. Ada alam manusia, Pak. Ada kehidupan. Ada akalnya. Ada alam hewan, Pak. Ada kehidupan. Ada akalnya. Enggak. Ada alam goib, Pak. Ada kehidupan. Ada, walaupun goib ya, walaupun tidak terlihat oleh manusia. Ada akalnya, tidak. Makanya tidak ada, Pak, alam batu. Ada alam batu, Pak. Batu tuh, alam tidak ada. Mengapa? Karena batu tidak hidup dan batu tidak berakal. Nah itu makanya ada yang namanya alam gaib, ada alam kubur, ada alam rahim, ya Pak ya. Oh, ada alam akhirat, ada alam dunia, ada alam tumbuhan. Nah ini ya. Itu. Jadi alam itu menurut ulama tafsir itu adalah sesuatu alam ya yang hidup dan juga alam bawah sadar tuh hidup tidak, Pak? Masih hidup ya, Pak ya. Masih. Bahkan alam kematian pun kita masih hidup ya, Pak ya. Lah di alam barzah itu kan apa? Orang-orang taunya alam barzah itu mati, tapi padahal kita dibangkitkan lagi, ditanya oleh malaikat, ada kehidupan di dalam alam barzah gitu. Bagaimana alam bawah sadar itu ya? Nah, kalau alam bawah sadar masuk ke alam gaib kan, Pak? Nah, masuk ke alam gaib. Nah itu. Jadi ini menurut ulama tafsir ya, Pak ya, makna alam itu sendiri. Nah, itu Nabi, Pak, saya beruban beliau gara-gara mikir itu. Ya Rasulullah, naraka qad syibta. Wahai Rasulullah, aku melihat engkau telah beruban. Qala qad syayyabatani hudun wa ahwatuha. Iya, aku ini beruban gara-gara surat Hud dan juga surat-surat yang lainnya. Yang lainnya ini surat-surat yang berkaitan dengan hari kiamat, hari pembalasan, Pak. Tuh, ini Rasul, Pak. Kita ini aja mungkin belum takut ya, Pak ya. Sama hari kiamat. Kita ini belum takut sama hari
sama hari pembalasan ya Pak ya. Lah iya, kita ini yang jauh dari kata soleh aja ya Pak ya, masih kita kadang ini ya kita percaya Pak, hanya sebatas percaya iya aja ya, tetapi ya apa, kejelekan, maksiatan ya jalan terus ya Pak ya. Ya jalan terus. Nah itulah mengapa para hadirin sekalian, ya Islam itu ma'al jamaah. Ya Islam itu adalah ma'al jamaah. Ya artinya kita kadang sholat Pak belum sempurna. Betul? Kadang kita sholat belum sempurna. Bagaimana cara menyempurnakan sholat? Ya sholatnya berjamaah biar disempurnakan dengan yang lain. Bapak nih biasanya ibu-ibu sih kalau begini. Kalau beli jeruk Pak, ya beli jeruk setengah kilo, dapat tuh 6 buah ya Pak ya, misalnya setengah kilo atau 1 kilo misal dapat 6 buah jeruk. Yang 3 busuk Pak, sampai rumah ngedumel nggak Pak? Ngedumel. Saya beli 1 kilo jeruk, yang busuk setengahnya, ngedumel Pak, ngomel-ngomel. Bahkan kita kagak pengen balik ke toko situ lagi gara-gara dah beli jeruk tibang 1 kilo yang setengahnya busuk. Tuh ya Pak ya. Tapi coba Bapak lagi hajatan, Bapak lagi hajatan, lagi punya hajat, beli jeruk Pak berpeti-peti, yang busuk 3. Apa jawaban Bapak? Alhamdulillah yang busuk cuma 3. Betul tidak? Tuh, Bapak beli berpeti-peti, alhamdulillah yang busuk cuma 3. Bapak beli berpeti-peti jeruk Pak, dilihat satu-satu. Kagak Pak. Ya, kagak. Bapak hajatan beli jeruk berpeti-peti, kagak dilihat satu-satu, luarnya doang. Mas, ini bagus gak? Bagus. Dicek apa namanya? Oh, yang busuk cuma 3. Alhamdulillah. Dari berpeti-peti ini yang busuk cuma 3. Sama Pak, orang ibadah ya. Begitu, ibadah sendiri-sendiri. Kalau sendiri ya Pak ya kelihatan kekurangannya. Apalagi kagak ibadah, bukannya busuk lagi Pak, bukannya lecet lagi, kagak ada itu buahnya. Ya Pak ya. Seenggaknya itu jeruk walaupun busuk, yang busuk setengahnya Pak. Setengahnya lagi masih bisa dimakan kan begitu ya. Ada jambu nih kena ulet, uletnya kita buang ya Pak ya, sisanya kita makan, masih bisa dimakan lah. Kalau kagak sholat ya kagak ada jeruknya sama sekali. Gimana mau ngomongin jeruk ya, gimana mau ngomongin buah-buahannya aja kagak ada. Gimana mau ngomongin ibadah, gimana mau ngomongin keimanan, sholat aja enggak, kan begitu para hadirin sekalian. Nah itu ya, Bapak beli jeruk nih ya, kalau belinya sedikit itu pasti dicek Pak satu-satu. Beli jeruk 1 kilo, satu-satu dipilih. Tapi kalau belinya banyak tidak dipilih langsung. Nah, inilah yang dinamakan Islam itu ma'al jamaah. Islam itu adalah kebersamaan. Itulah Pak, dalam kan sering kita melihat itu ya, membaca itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Apa maknanya? Mengapa di sana menggunakan domir kami? Kenapa enggak tidak aku saja? Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah aku memohon pertolongan. Mengapa menggunakan domir kami Pak? Ya bukan aku ya tadi. Islam itu adalah ma'al jamaah. Kita sholat berjamaah, yang satu kurang sempurna disempurnakan dengan yang lain. Tuh, yang satu kurang khusyuk disempurnakan dengan yang lain. Itulah mengapa pentingnya sholat berjamaah, pentingnya berjamaah. Kan kita kalau menggerakkan ada acara Pak, semuanya bergerak ya Pak ya, kan enak ya Pak ya. Al-Ba'i itu Pak RW, Pak RT, acara ke RW-an, acara RT, acara lain sebagainya. Kalau ruang lingkupnya bergerak semuanya itu enak. Nah itu seperti itu para hadirin sekalian ya. Tuh, jadi jangan senangnya menyendiri gitu ya Pak ya. Senangnya kan ada, kalau bahasa sekarang kan introvert gitu ya Pak ya. Introvert ya. Boleh lah kalau memang menyendiri, tapi dalam urusan beribadah jangan menyendiri, berjamaah. Berjamaah, kecuali tengah malam Pak. Orang-orang lagi tidur, Bapak mau ibadah sendiri. Nah, itu nggak apa-apa. Ya itu orang-orang lagi tidur, kita ibadah sholat tahajud. Nah ini ya, seperti itu. Nah, lalu berikutnya
adalah bab tentang babu maja'a fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saya lengkap ya. Saya lengkap Pak Eko karena Bapak punya bukunya ya. Saya lengkap. Takutnya nanti nyari-nyari ini yang mana nih Pak Ustaz nih. Karena saya pasti nyari yang pembahasannya menarik terlebih dahulu biar nggak membosankan. Ya. Babu maja'a fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, babu arba'a wa isyrin, bab 24 Pak kalau di kitab saya. Enggak tahu kitab Pak, samalah kurang lebih sama karena itu terjemahannya. Ya, bab 24 yaitu bab tentang sifat atau cara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, langsung saya bacakan saja hadisnya. Ya. Ana ibni Likab ibni Malik an abihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu salasan. Sesungguhnya Nabi dari putra Ka'ab ibni Malik dari ayahnya ia berkata. Apa yang dikatakan? Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi yal'aqu menjilati asabi'ahu, jari-jari tangan mulia beliau salasan, sehabis makan sebanyak tiga kali. Tuh ya, menjilati 3 kali jari-jarinya sehabis makan. Biar kenapa Pak? Biar kagak mubazir. Biar kagak mubazir. Ya tuh, Nabi kalau makan dijilat Pak tangannya, biar gak mubazir tuh. Sampai garam terakhir. Nah, sampai garam terakhir, sampai micin terakhir. Orang pakai micin ya. Karena orang pakai nah ini. Nabi setelah makan menjilati. Menjilati apa? Tangan mulia beliau, jari-jari, lebih tepatnya jari-jari ya, Pak, asobi, jari-jari. Bukan tangan, kalau tangan ke sini ya. Tapi jari-jari. Ya, asobi itu jamak daripada apa? Usbun, usbun ini jari, asobi jari-jarinya. Nah, Nabi menjilati 3 kali jari-jarinya sehabis makan. Lalu berikutnya, tetapi ada yang menjelaskan bahwasanya Nabi menjilati 3 kali jari-jarinya itu dikatakan qala yal'aqu asabi'ahu salasan. Makna daripada menjilati 3 kali jari-jarinya itu bukan dijilat sebanyak 3 kali. Tetapi Nabi menjilati jari-jarinya yang ada 3. Makanya ada yang mengatakan makan sunnah Nabi itu pakai 3 jari. Tuh, Nabi menjilati 3 jari beliau ya setelah makan. Gimana Pak kalau makan 3 jari begini ya Pak? Susah. Biasanya nasi padang begini. Nasi padang begini. Nah, karena begini, memang salah satu tipikal ya atau ciri khas ya. Kita ini kan makannya itu nasi Pak. Nasi itu kan identik yang apa itu? Terurai. Betul tidak? Kalau begini, ini lama ya Pak ya. Nah, kalau orang Arab itu makannya roti Pak. Roti itu kan tidak terurai. Ini saya contohkan. Ini misal roti ya. Jadi makannya itu, nah biasanya begini nih tuh. Disobek, dicocol. Langsung dimakan itu, nyambung kalau makannya roti. Bahkan nanti ada di bab berikutnya Nabi itu makannya roti ada yang namanya roti yang roti kehidupan. Kalau kita itu rotinya enak Pak, kalau kita rotinya enak Pak, lembut. Tapi kalau orang Arab itu rotinya keras Pak. Keras, rotinya luar biasa ya. Dulu saya pertama kali makan roti Arab itu ya langsung sariawan saya. Tapi sekarang saya malah nyari di mana ya yang rotinya mirip banget. Kadang kalau saya beli di restoran-restoran yang ada di Condet itu ya Pak ya, kadang saya nyari yang otentik banget gitu loh. Kadang kalau di Indonesia ini udah kecampur mecin, ya karena lidah kita cocoknya yang begitu ya Pak ya. Udah kecampur rempah-rempah Indonesia. Tapi saya nyari yang otentik banget, yang asli banget, itu sulit sekali. Bahkan ada tukarnya di puncak itu ya, di pinggir jalan ada tuh roti Arab asli itu. Dan sampai saya beli ke sana, rasanya tetap sama Pak. Ya, rasanya tetap Indonesia banget. Apa Indonesia banget itu? Ya begitu, lembut rotinya. Kita emang orang Indonesia senangnya yang begitu, pengen lembut-lembut ya Pak ya. Nah itu. Jadi ini Pak, kalau roti, ini roti misalnya ya,
disobek tuh, begitu kan, dicocol. Ada yang namanya apa, full, apa itu full kacang ya. Ada yang namanya telur diorak-arik atau saksuah, itu makanan Arab itu ya, dicocol begini makan. Lah kalau kita nasi padang ya, apalagi bubur ayam Pak ya, apalagi bubur lah, nasi padang comot satu. Kalau begitu ya Nabi, kita pakai sunnah yang lain aja dah ya, kalau untuk urusan nasi padang ya Pak ya. Tapi gara-gara Nabi menyunahkan 3 jari, kita pakai 5 jari plus 8 jari karena buat megang kan. Ini gorengannya, ini kerupuknya bukan 3 jari ya Pak, tapi 8 jari. 3-nya gorengannya, 3-nya kerupuknya, 3-nya nganyemnya, yang lainnya tuh. Tapi Pak, inti daripada Nabi menggunakan 3 jari, tujuannya adalah supaya tidak berlebihan, supaya tidak mubazir, supaya tidak berlebihan. Karena Islam itu sangat menjaga yang namanya nilai-nilai berlebihan Pak. Tuh, mubazir, berlebihan dalam makan, berlebihan dalam tidur ya Pak ya. Tuh, yang boleh berlebihan dalam ibadah Pak, baru boleh. Berlebihan dalam kerja baru boleh Pak, karena kerja ibadah ya Pak ya. Itu berlebihan kerja ibadah. Kalau kerja itu kan ibadah dapat ya, dunia juga, untuk keluarga juga dapat. Nah itu. Tapi dalam hal tadi, tujuannya mengapa Rasul itu mengajarkan 3 jari? Biar tidak mubazir, biar kalau makan tidak buru-buru. Tapi karena kita ini ya, kadang kalau misalkan hari Jumat ya istirahat cuma 1 jam ya Pak ya, kepotong sholat Jumat. Makanya saya kalau khotib Jumat, jangan lama-lama 15 menit. Mending kalau 15 menit khotibnya doang. Ini 15 menit sama sholatnya, saya bilang ya. Ya, kadang kita juga bingung ya Pak ya. Waduh, ini 15 menit sama sholatnya bagaimana gitu ya. ya Pak ya. Yang penting rukunnya tersampaikan. Ya, artinya semuanya juga dapat ya Pak ya. Sholatnya dapat, istirahatnya dapat, makannya dapat, plus ngudutnya juga dapat bagi yang sohibul hisab ya Pak ya. Ahlu hisab ngudutnya juga dapat 1 jam itu, plus ngopinya juga dapat. Nah ini, ashabul uhdud ini apa ya? Ya kalau bercandanya ahlu nar Pak. Ya, bukan ahli neraka ya Pak, ahli api ya. Karena ngerokok pakai api ya Pak ya. Bercanda, itu bercandaan saja. Bercandaan kalangan orang yang paham gitu ya. Ahlu nar, kalau orang nggak ahlu nar bilangnya ahli neraka nanti. Padahal maksudnya itu candaan ya. Orang yang suka megang api. Kan rokok pakai api ya Pak ya. Nah, rokok pakai api. Nah, itu para hadirin sekalian ya. Nah, itu ya. Nah, jadi Nabi dengan 3 jari itu biar tidak mubazir. Ya, biar tidak berlebihan. Habis itu dijilat. Apanya? Ininya tangannya. Intinya adalah kalau memang kita sulit menggunakan 3 jari, pakai 5 jari atau ditambah 8 jari, ya. Atau kalau makan gurame bakar itu kan Pak 10 jari ya Pak ya. Ya Pak ya. Kalau makan gurame bakar itu 10 jari ya, sambil ngodek kepala gurame itu kan ya. Pakai 10 jari, semuanya kotor itu ya Pak ya. Nah itu. Tapi yang intinya adalah tidak mubazir. Bahkan sampai dijilat jarinya, dijilat beberapa jari Nabi agar ketika ada nasi, ketika ada makanan yang tersisa, itu masih bisa dinikmati, tidak ada yang mubazir. Nah ini. Ya, jadi makna daripada 3 kali menjilat itu, detailnya adalah tadi ya 3 jari Nabi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ana fala akulu mutakian, kata Nabi. Bahwasannya Nabi pernah bersabda, amma ana fala akulu mutakian, aku tidak makan dengan bersandar. Tidak nyender. Tapi kalau restoran itu Pak nyender semua. Restoran kalau kursinya nggak ada senderannya nih Pak, kagak ada yang mau makan.
Jarang ya Pak ya. Nah, wah itu nggak, jangan di situlah. Emang kenapa? Kagak ada senderannya, kursinya. Ya, kita juga kalau nyari lesehan Pak, nyari yang mepet sama tembok ya Pak ya. Ya, mengapa? Yang ada faktor yang lain ya Pak ya. Faktor apa? Faktor umur, faktor usia. Tapi Nabi SAW tidak makan dengan bersandar. Tuh. Jadi begini Pak, ini banyak sekali contoh-contoh yang diajarkan oleh Nabi. Kita pilih yang memang kita sanggup, jangan memaksakan. Makanya saking banyaknya sunnah-sunnah Nabi, kita kerjakan dan kita tahu itu sunnah Nabi. Tetapi kadang begini Pak, jalan tidak boleh diseret. Tapi saya pengen ke masjid, kuatnya nyeret, ya Pak ya. Lah itu kan jalan kagak diseret itu sunnah. Kalau sholat berjamaah mah Pak, hukumnya apa? Nah hukumnya wajib ya Pak ya. Hukumnya wajib ya kalau sholat berjamaah mah. Ya wajib ya Pak bagi yang kuat. Bagi yang tidak ada halangan gitu ya. Oh kalau tidak kuat ya wajib di rumah gitu, jamaah sama istri, jamaah sama anak. Oh kalau tidak ini, oh ya wajibnya sendiri gitu ya Pak ya. Oh tapi kalau wajib sendiri juga nggak bisa, ya udah disolatin aja lah. Gitu ya Pak ya, disolatin aja ya. Makanya begitu ya. Ya udah wajib berjamaah. Oh wajib berjamaah misal masih agak berat, oh wajib di rumah. Wajib di rumah berat, ya udah sendiri sholatnya. Masih berat juga, ya udah disolatin aja lah. Disolatin ya. Disolatin aja ya. Nah itu. Seperti itu. Makanya saya kalau bilang santri, ayo kamu sholat itu ya. Ini pada mau sholat atau pada mau disolatin? Saya bilang begitu ya. Nah, nah itu ya Pak. Jadi memang ciri khas tipikal makanannya juga berbeda. Ya, tipikal makanannya berbeda. Kalau kita ini nasi itu kan apa ya? Jadi karbohidratnya kalau kita dari nasi. Tapi kalau orang-orang Arab itu karbohidrat dari apa? Dari gandum. Orang Arab, orang Mesir, orang Yaman, ya negara-negara Arab itulah. Ya negara-negara Arab ya. Negara-negara Timur Tengah. Itu biasanya mereka asal makannya itu gandum. Roti. Ada ish ya, gandum. Jarang. Nasi kebuli, jarang Pak. Nasi kebuli itu di kalangan lidah kita aja. Nasi itu mahal Pak. Beras itu mahal. Karena berasnya itu kan nasi biryani itu kan. Nasi yang panjang-panjang itu loh Pak. Ya bukan beras Pandanwangi. Ya tapi nasinya nasi biryani itu yang berasnya panjang itu mahal Pak. Jadi yang makan nasi itu kalangan orang-orang elit, menengah ke atas. Gitu. Jadi ketika di sana itu saya kalau misal makan itu ya buktinya di Masjid Nabawi aja Pak nasinya jarang ya Pak ya. Rata-rata roti ya betul tidak? Nah itu. Kalau nasi kebuli ya, nasi kebuli itu biasanya Yaman. Itu biasanya negara-negara sebelah sini itu ya. Negara-negara yang bawah itu, di dalam peta itu ya. Dalam peta itu kayak Iran itu. Nah itu biasanya mereka nasi biryani makannya. Tapi nasi biryani itu mahal. Dan nasi biryani itu mahal. Karena beli nasi biryani itu, kalau beli roti itu Pak, misal 1.000 atau 2.000 dapat seplastik Pak. Dapat seplastik. Tapi kalau beras biryani itu sekilo itu bisa 40.000 itu. Itu baru nasinya. Belum ngolahnya. Jadi nasi itu adalah makanan yang mahal di sana. Mengapa makanan yang mahal? Ya karena memang padinya juga sulit, sedikit. Saya di Mesir itu dulu makan nasi itu berasal dari mana Pak? Dari Thailand. Berasal dari Thailand. Ya dari Thailand, bukan beras Mesir itu. Saya kalau beli beras itu beras Thailand. Karena kalau beras Mesir itu kurang enak Pak, mohon maaf ya. Kurang enak. Seperti itu. Nah kalau kita kan makan yang dinamakan makan harus pakai nasi. Padahal sarapan udah pakai lontong Pak. Itu bukan nasi, itu lontong. Belum makan nasi. Oh saya udah makan bubur, baru bubur. Belum makan nasi. Ya itu bubur bukan nasi. Kalau orang Indonesia identik makannya harus nasi. Identik makannya harus berminyak. Identik makannya gorengan. Makanya pemain bola Indonesia ya Pak ya. Nah, fisiknya kurang. Oh beda, coba tuh pemain-pemain Timur Tengah itu. Apalagi pemain-pemain Afrika itu ya Pak ya. Mengapa fisiknya kuat-kuat? Ya faktor makanan juga.
Faktor makanan juga. Kita ini kan senengnya yang goreng-gorengan, termasuk saya. Kalau kurang gorengan kurang nikmat. Kurang sambel kurang nikmat. Lah ya kudu ada sambelnya, isinya minyak semua, pedas semua. Ya, kerupuk ya itu. Ya, kita ini kan makan kebanyakan nasinya daripada lauknya. Begitu ya, Pak ya. Lah itu. Tapi kalau orang-orang sana, mengapa orang-orang sana itu kok fisiknya kuat-kuat? Yang pertama faktor makanan, yang kedua faktor iklim, Pak. Ini tidak bisa dibohongi faktor iklim itu. Kita ini kan iklimnya itu kan cuman apa? Ya cuman hujan sama kemarau. Ketika hujan yang ngantuk, gitu ya Pak ya. Itu iklimnya iklim tropis, Pak. Ya coba iklim tropis Asia itu kan. Coba kalau Bapak senang Liga Inggris nih atau Liga Champion ya. Ya, coba mana pemain Asia yang masuk ke dalam Liga Inggris? Sedikit ya Pak ya. Rata-rata mana? Dari Afrika, betul tidak? Rata-rata mana ya? Dari orang-orang Eropa. Mengapa? Karena tadi iklim. Iklim mereka itu panas, iklim mereka itu dingin, makanan mereka itu jarang yang berminyak seperti kita. Plus kita mah ada udutnya, Pak. Ada udutnya. Pemain bola ngerokok. Lah, ya sudah wallahu alam bisawab ya Pak ya. Gitu. Pamela itu pemain bola atau atlet ngerokok padahal butuh paru-paru buat mengatur napas. Nah, itu faktor iklim sebetulnya ya. Faktor iklim, faktor cuaca. Nah, makanya saya lihat orang-orang sana tuh kuat-kuat, Pak. Saya coba Bapak nih ngangkat kulkas, Pak. Berapa orang? Minimal 3 orang, Pak. Atau 2 orang. Saya Pak ngelihat orang sana itu, orang Arab itu ngangkat kulkas lantai 1 ke lantai 6. Ngangkat sendiri kayak ngangkat tas nih di belakang ini nih. Karena kan biasanya kulkas itu kan dikardusin. Ya besar itu Pak, kulkas yang besar itu. Ya kira-kira selemari itu. Terus ada kayak ikatannya itu ya. Biasanya kan. Itu dia ngangkat sendiri. Saya bilang luar biasa ini orang ya. Luar biasa ya tadi, faktor makanan, faktor iklim itu yang tidak bisa dibohongi. Nah, kalau kita orang Indonesia ya senangnya nasi, ya senangnya ngudut, ya nah itu. Nah, jadi memang faktor iklim dan faktor makanan. Nah, jadi seperti itu para hadirin sekalian ya. Semoga sedikit dari saya bisa menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan semoga kita mendapatkan syafaatnya Nabi. Mumpung bulan Maulid, mumpung bulan Rabiul Awal ya, kita jadikan sebagai pengingat. Ya, kita jadikan sebagai pengingat kita kepada Nabi. Walaupun mengingat Nabi mah kudu setiap waktu. Ya, kudu setiap waktu. Tapi dijadikan sebagai momentum pengingat. Karena apa? Al-Islamu ma'al jamaah. Islam itu ada pada kebersamaan. Wal barakatu fil jamaah. Dan keberkahan itu ada pada jamaah, pada kebersamaan. Nah, ini kapan Maulid Pak Eko? Malam Kamis. Mau di kita nih Maulid. Iya peringatannya. Oh masih November. Oh iya biar sekalian ya Pak ya. Ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa yang penting diperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad ya. Kadang sambil bertawasul kepada beliau. Semoga kita mendapatkan syafaatnya Nabi. Ya semoga kita dikategorikan oleh Allah ke dalam hamba-hambanya yang cinta dengan nabinya. Ya, bil mukjizat umil kitab wa syafaati rasul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Terima kasih banyak para hadirin sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.